Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tiga pria berjubah bangau itu tampak tidak yakin. Baru-baru ini, berita tentang reinkarnasi penonton telah menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Tapi tidak ada yang mengira bahwa di lautan sihir yang tidak pasti ini, mereka akan bertemu. Sebelumnya, saya buta, dan saya gagal mengenali tuannya, jadi ada banyak pelanggaran dalam kata-katanya. Pria tua berjubah abu-abu itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, saya tidak pernah berpikir bahwa tuan yang bermartabat akan memilih untuk mengambil keuntungan dari perampokan dalam pertarungan barusan. Kemarahan tidak bisa dihindari, dan saya harap jangan kaget, tuanku. Zhuang Bifan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, manfaatkan apinya? Tidak tahu malu, jika bukan karena tindakan si pengamat sebelumnya, apakah kamu masih memiliki nyawamu? Pria tua berjubah abu-abu itu terdiam. Zhuang Bifan berkata dengan dingin, aku akan bertanya lagi padamu, roh mati itu bukan dari klan roh Skyfire-mu. Bagaimana kamu bisa menyebutnya perampokan ketika penonton menembak untuk membunuh roh yang mati itu? Setelah jeda, dia mendengus dingin, meminta maaf begitu kuat, Skyfire Spirit Racemu begitu mendominasi? Pria tua berjubah abu-abu itu tampak jelek dan jelas-jelas marah, tetapi akhirnya dia menahan diri. Isyarat yang terlalu malas untuk berdebat dengan Zhuang Bifan. Tidak jauh, Wen Bofu tiba-tiba berkata, jika kamu ingin hidup, kamu harus patuh dan bertobat dengan tulus, jika tidak. Sebelum dia selesai berbicara, pria berkepala bangau itu berkata dengan ringan, Senior Wen, orang-orang kita dari klan spiritual Skyfire bukanlah orang yang lunak. Ini hanya sedikit salah paham, katakan saja, bukan begitu. Apakah Anda ingin kami berlutut dan memohon belas kasihan? Ini akan menjadi perbandingan, kan? Berbicara, dia memandang Sui dengan sikap tenang dan tampak tidak takut. Kesalahpahaman kecil? Pada saat ini, Wen Bofu tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, dan terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Mata Zhuang Bifan menjadi dingin. Pria tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba mengingatkan, Tuan Guan, saya harus mengingatkan Anda bahwa waktu berbeda, Anda mungkin dapat menaklukkan dunia di masa lalu, tetapi di tahun-tahun mendatang. Ini pasti era ketika alam Ascension dihormati. Saya menyarankan Anda untuk tetap rendah hati, agar tidak menyebabkan bencana. Dia berbicara dengan acuh tak acuh dan berkata perlahan, kamu mungkin berpikir bahwa apa yang saya katakan kasar, tetapi saya mungkin juga mengatakannya terus terang, dalam 3 tahun, dunia akan benar-benar berubah. Dan roh Skyfire saya klan. Segera setelah aku mengatakan ini, energi pedang tiba-tiba muncul. Puff! Tenggorokan lelaki tua berjubah abu-abu itu tertusuk, dan sebuah lubang berdarah muncul. Dia tiba-tiba melebarkan matanya, bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuh runtuh dan tubuh serta roh hancur. Sangat berisik. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Zhuang Bifan berkata, ini benar-benar menjengkelkan seperti lalat. Setelah membunuhnya, membuat orang merasa sangat segar. Kelopak mata Wen Bofu melompat, dikejutkan oleh pedang cepat Sui. Kembali ke alam satu dan bunuh karakter di alam gua dengan mudah? Seberapa menakutkan ini? Kamu. Pria berjubah bangau itu sangat marah. Tanpa diduga, Sui mengatakan bahwa dia akan melakukannya dan membunuh temannya di sampingnya dengan satu pedang. Sui tersenyum dan berkata, kamu membacanya dengan benar, aku tidak sengaja membunuhnya. Itu hanya kesalahpahaman, aku percaya bahwa dengan pikiranmu, kamu pasti tidak akan mempedulikannya, kan? Zhuang Bifan tertawa terbahak-bahak, hei, penonton benar-benar diam. Ini sama seperti sebelumnya, gigi ganti gigi dan darah ganti darah. Wajah pria berjubah itu pucat, dadanya naik turun dengan hebat. Dan wanita berpakaian ungu itu tiba-tiba berkata, kali ini, kami mengakuinya. Tuan Guanzu puas sekarang? Suyi menoleh dan bertanya pada Zhuang Bifan, apakah ini sikap meminta maaf? Zhuang Bifan menjawab dengan sungguh-sungguh, ini bukan permintaan maaf, ini jelas bukan pembayaran utang, sengaja curang. Aku juga. Suyi mengangguk.
Saat dia berbicara, dia mengangkat ujung jarinya dan dengan lembut mengambilnya. Berteriak. Pedang tersapu. Wanita berbaju ungu itu ketakutan dan langsung menghindar. Sosok wanita berbaju ungu juga ada di antara mereka. Dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi abu dan melayang ke udara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di hadapan klan Roskyfire mereka, penonton akan berani bersikap begitu kasar. Saya mohon ampun sekarang, bisakah Tuan Guanzu memberi saya cara untuk hidup? Pria berjubah bangau itu mau tidak mau berkata. Dia jelas panik. Siapa bilang barusan bahwa orang-orang dari ras spiritual Skyfire tidak keras kepala? Ya. Tanpa diduga, Suyi setuju. Tapi sebelum pria di Hechuang bisa bernapas lega, Suyi sudah berkata, berlututlah dan mohon ampun. Pria berjubah bangau itu tercengang, pipinya merona, wajahnya penuh malu dan marah, dan dia menyadari bahwa penonton sengaja menghinanya. Karena barusan, dia mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman kecil, apakah Anda ingin mereka berlutut dan memohon belas kasihan? Tapi sekarang, penonton benar-benar membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Wen Bofu menghela nafas, kenapa repot-repot? Bukankah ini hanya merugikan diri sendiri? Saya melihat pria berjubah bangau mendesis keras, sebagai penonton Anda, tetapi menggunakan cara seperti itu untuk mempermalukan saya. Apakah Anda tidak takut ditertawakan oleh dunia? Dibenci oleh klan Roskyfire-ku? Suyi mengangkat tangannya dan mengambil bidikan di kehampaan. Boom! Di depan pria berjubah bangau, sebuah kacamata bersinar, membantunya menahan pukulan, tetapi kacamata itu juga robek. Pria berjubah bangau itu berkeringat dingin, berbalik dan lari. Sebelum dia mati, matanya penuh keheranan, bagaimana dia bisa berani melihat Tuhan? Apakah dia benar-benar tidak tahu apa itu ketakutan? Melihat melalui pikiran pria berjubah bangau sebelum kematiannya, Zhuang Bifan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika penonton khawatir tentang balas dendam klan Roskyfire-mu, apakah dia masih bisa penonton? Setiap orang tua yang mengerti Guanzu tahu bahwa alasan Guanzu adalah karena dia selalu bertindak dalam hidupnya dan selalu bebas dari rintangan, jadi dia tidak perlu takut. Dalam analisis terakhir, mereka lahir di era yang salah, dan mereka belum pernah benar-benar melihat cara dan perilaku Guanzu. Jika tidak, mereka tidak akan pernah berani mati seperti ini. Wen Bofu menghela nafas. Mereka tidak bodoh, tetapi mereka sudah berada di puncak terlalu lama, dan mereka telah berjalan dengan lancar selama bertahun-tahun, dan mereka kekurangan pelajaran. Suyi berkata ringan. Karakter Dong Yujing, bagaimana bisa ada orang idiot? Dalam analisis terakhir, peran klan spiritual Skyfire ini terlalu mementingkan diri sendiri, mengira mereka berasal dari klan spiritual Skyfire, dan mereka bisa menjadi liar. Benar. Di kedalaman langit berbintang ini, tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Tapi itu tidak termasuk Suyi. Di kejauhan, Wei San dan Meng Changyun sudah tiba dan mengemasi barang rampasan mereka. Suyi mengobrol dengan Wen Bofu. Setelah tiba di Laut Iblis yang belum ditentukan, dia bertemu dengan orang-orang kuat dari klan spiritual King Luan dan ras spiritual Skyfire. Sekarang, bahkan Wen Bofu dari klan Wen kuno muncul, yang membuat Suyi merasa sangat tidak normal. Perlu dicatat bahwa ketiga kekuatan utama ini adalah penjaga kuno Taoisme, dan warisan mereka sangat kuno, yang membuat beberapa bintang raksasa takut akan 3 poin. Tapi sekarang, bagaimana tidak mengherankan jika mereka muncul di lautan ketidakpastian? Rekan Taois tidak tahu, laut ajaib yang tidak terbatas ini adalah tempat rahasia kuno kedua setelah daerah terlarang Feixian. Sekelompok karakter Realm Ascension yang berdiri di tingkat atas di era itu. Segera, Wen Bofu memberikan jawabannya dan mengungkapkan rahasia yang luar biasa. Menurut apa yang dia katakan, setelah kematian karakter paling terkemuka di alam Ascension, beberapa sisa tidak pernah benar-benar mati, dan berubah menjadi roh mati. Tidak ada bedanya. Menurut catatan kuno klan kami, kekuatan kutukan pada orang mati, dari malapetaka misterius yang memotong jalan kenaikan, seperti belenggu, terikat di tubuh mati, dan juga membuat mereka pada dasarnya
Kamu tidak bisa melarikan diri ke dunia luar, kamu hanya bisa bersembunyi di tempat terlarang yang kejam seperti laut iblis yang tidak pasti. Wen Bofu berkata, namun, dalam 20 tahun terakhir, situasi ini telah berubah, dan jiwa-jiwa mati yang telah diam selama-lamanya telah terbangun dan lahir. Karakter dengan kebijaksanaan di antara mereka adalah alam kenaikan tertinggi dalam hidup mereka. Saat mereka bangun, mereka mulai merencanakan untuk berkultivasi kembali, mencoba untuk hidup kembali di dunia ini dan berjalan kembali di dunia ini. Jalan keabadian, tubuh, untuk bersiap melarikan diri dari lautan sihir yang tak tentu ini di masa depan. Bagi kami, menangkap roh-roh mati itu dengan kebijaksanaan sama saja dengan menangkap satu demi satu ciptaan yang terkait dengan jalur kenaikan. Selama kami menangkapnya, kami dapat memperoleh tubuh pihak lain, kekuatan warisan. Seperti orang-orang dari Skyfire Spirit Rache tadi, itulah tujuannya. Ketika Wen Bofu mengatakan ini, dia mau tidak mau mengingatkan, rekan Taois, pria berjubah bangau yang baru saja kamu bunuh bernama Su Ruoxing, dan kakeknya adalah Su Tiangang. Dan menurut kesimpulan saya, orang tua itu kemungkinan besar telah melangkah ke jalur kenaikan. Mata Su Yi sedikit menyipit. Geng langit virtual. Salah satu barang antik kuno terkuat dari kesempurnaan agung alam gua dari klan roh Skyfire. Dahulu kala, saya pernah membahas Taoisme dengan Guanzu 3 kali. Meskipun selalu gagal, kekuatan langit tidak dapat disangkal. Bagaimanapun, penonton asli telah melangkah ke jalur bulu dengan satu kaki, dan mampu menjadi lawan penonton sudah cukup untuk membuktikan seberapa kuat Su Tiangang. Orang tua seperti itu mungkin sudah memulai jalan bulu sekarang, membuat Su Yi terkejut. Memikirkan hal ini, Su Yi melirik Wen Bofu, mengapa kamu memberitahuku sekarang? Wen Bofu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum masam, saya baru saja mengatakannya pada saat itu, dengan temperamen seorang rekan Tao, bagaimana Anda bisa khawatir tentang ini? Su Yi menatap Wen Bofu dalam-dalam, tidak peduli lagi, dan membicarakan topik lain. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang jalan kenaikan? Su Yi bertanya. Wen Bofu berpikir sejenak, dan berkata, saat ini, saya hanya tahu beberapa bulu, dan umumnya jelas bahwa di lorong antara jalan menuju langit dan jalan abadi dalam perjalanan, itu dibagi menjadi 3 alam. Mereka adalah Shen Ying, He Dao, dan Juxia. Dan NBSP, semakin tinggi kualitas bayi dewa yang halus, semakin kuat latar belakangnya. Bersama dengan alam Dao, Anda perlu mengintegrasikan 9 hukum Dao tertinggi. Alam ini adalah yang paling penting. Hidup di alam Xia, seperti namanya. Ketika Anda mencapai alam ini, Anda dapat mengangkat Xia untuk naik, jadi alam ini juga disebut alam Ascension. Ketiga alam ini semuanya disebut alam kenaikan. Yang terkuat di dunia adalah yang tertinggi, kekuatannya tak terbatas. Wen Bofu berkata dengan penuh emosi, di mata semua makhluk di dunia, karakter di alam Ascension memang tidak berbeda dengan makhluk abadi yang sebenarnya. Zhuang Bifan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Dia juga mempelajari beberapa misteri dari 3 alam Ascension Road hanya hari ini. Su Yi membelai dagunya dan berkata, Zhong Tianquan dari klan spiritual King Luan dan Su Tiangang dari klan spiritual Skyfire semuanya dicurigai melangkah ke jalur kenaikan. Nah, apakah ada yang menginjaknya? Wen Bofu mendengus dan tersenyum pahit, sulit dikatakan. Apa artinya ini? Su Yi mengerutkan kening. Wen Bofu menghela nafas pelan, rekan Taois tidak tahu, Zhong Tianquan dan Su Tiangang mungkin sudah menginjakkan kaki di jalan kenaikan. Tetapi untuk alasan ini, biarkan mereka dan yang berlapis seperti jiwa mati yang mengantuk, itu tidak dapat muncul kembali di dunia dalam waktu singkat. Jika tidak, itu pasti akan menderita serangan balasan dari kekuatan aturan Zhou Tian. Sejauh yang saya tahu, baik Zhong Tianquan maupun Su Tiangang masih berada di area terlarang Feixian. Setelah jeda, Wen Bofu berkata, dan jika tidak ada kecelakaan di leluhur tua Wu Yuan, klan saya, itu seharusnya ditemukan di Feixian terbatas. Jalan menuju kenaikan, tetapi leluhur Wu Yuan belum mengembalikan berita apapun sejauh ini, jadi klan kami masih tidak dapat menentukan apakah orang tuanya benar-benar menjadi sosok di alam kenaikan. Su Yi mengerti. Dalam obrolan berikut,
Sui mempelajari beberapa rahasia terkait jalur kenaikan. Misalnya, di langit berbintang hari ini, satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah memang ada peluang terkait menaiki jalur pendakian di area terlarang Phaexian. Dalam 3 tahun, dunia akan mengalami perubahan drastis, dan pada saat itu, pembudidaya alam Ascension akan dapat muncul kembali di dunia. Demikian pula, arwah yang telah meninggal yang terperangkap di area terlarang utama juga akan dibebaskan dan dapat berjalan di dunia. Ketika dia mengetahui hal ini, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. 3 tahun. Kali ini lagi. Selama periode waktu ini, tidak hanya medan perang ekstrateritorial yang akan muncul kembali, tetapi bahkan jalur bulu akan muncul kembali di dunia. Selain itu, orang-orang dengan asal yang misterius dan aneh seperti Luo Yao, penguasa tulang tangan, pria bersenjata wanita misterius, dan pemain sulap, juga akan kembali satu demi satu. Semua ini membuat Sui menyadari bahwa ketika rangkaian variabel ini dibuka, seluruh langit berbintang Dongsuanyu dan semua lapisan masyarakat dapat mengantarkan pergolakan yang tidak terduga. Menyenangkan sekali. Sui meningkatkan ekspektasi. Kasihan, lulus. Manusia memang seperti itu, begitu juga dengan dunia. Di dunia berbintang sebelumnya, jalan menuju kenaikan terputus sejak akhir hukum. Oleh karena itu, saya tidak tahu berapa banyak raja dunia yang luar biasa kuat, dan mereka berakhir dengan kebencian dalam pencarian yang sulit. Apakah penonton, dan saya harus memilih reinkarnasi untuk membangun kembali? Semuanya karena jalan rusak? Tapi sekarang berbeda, dalam 3 tahun, dunia akan mengantarkan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti klan spiritual King Luan dan klan spiritual Skyfire, Wen Bofu datang ke sini ke Laut Iblis yang tidak pasti untuk menangkap arwah yang mati dengan kebijaksanaan. Menurut keterangannya, akhir-akhir ini banyak variabel di kedalaman lautan sihir yang tak tentu, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mati yang terbangun dari harta yang sunyi. Dan arwah mati pada saat ini juga merupakan waktu terlemah. Selama Anda siap, Anda dapat menangkap roh-roh bijak yang telah mati itu. Belum lama ini, sekelompok orang tua dari klan Yun kuno bergabung untuk menangkap arwah bijak yang telah meninggal. Sensasi di dunia. Klan Yun kuno juga merupakan salah satu klan Tao kuno. Semua orang tahu bahwa ketika Yun menangkap arwah bijak yang telah meninggal, itu berarti dia telah memperoleh kekayaan terkait dengan jalur pendakian. Siapa yang tidak suka ini? Oleh karena itu, dalam periode baru-baru ini, banyak pasukan top di dunia telah dikirim satu demi satu, dan mereka telah datang ke lautan sihir yang tak tentu ini, mencoba untuk melawan. Kematian itu menakutkan. Terutama roh-roh yang telah mati dengan kebijaksanaan, bahkan jika mereka berada dalam keadaan sangat lemah, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah karakter berbulu teratas sebelum kematian mereka, yang dapat menyebabkan kematian. Mengancam lubang kehidupan karakter di alam semesta. Oleh karena itu, tindakan yang mirip dengan berburu roh mati dapat digambarkan sebagai rencana pembunuhan selangkah demi selangkah, bahkan Raja Alam Gua, dan ada kemungkinan kematian setiap saat. Seperti arwah yang sudah mati tadi, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan, di luar imajinasi dan menakutkan, saya bahkan meragukan bahwa keberadaan Gua di dunia ini adalah segalanya. Tidak mungkin dia akan menjadi lawannya. Wen Bofu berkata kepada Sui sambil tersenyum, tentu saja, sesama Taois tidak termasuk. Zhuang Bifan, Wei San, dan lainnya semua setuju dengan kata-kata ini. Semua orang telah melihat dengan jelas sebelumnya bahwa Sui hampir mengambil pecahan perunggu dari tangan roh mati begitu dia bergerak, dan dia sangat kuat. Jika bukan karena campur tangan Su Ruoxing dan lainnya, itu akan cukup untuk memenangkan lawan dengan mudah. Setelah mengobrol sebentar, Wen Bofu pergi. Dia telah berkeliaran di lautan ketidakpastian selama beberapa hari, dan dia telah menghadapi banyak bahaya fatal, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sebelum pergi, dia memberitahu Sui bahwa yang terbaik adalah tidak pergi ke kedalaman lautan sihir yang tak tentu. Tempat itu terlalu berbahaya dan aneh, diduga sarang arwah orang mati, dan beberapa arwah yang sudah mati bercokol di dalamnya. Wen Bofu ini sangat pandai dalam berbagai hal. Zhuang Bifan berkata dengan emosi.
Orang tua manapun yang berada di era yang sama dengan tuan muda saya tidak akan meremehkan dan mengabaikan tuan muda saya. Wei Shan berkata, orang-orang itu sekarang mungkin dianggap sebagai nama besar teratas di dunia, tetapi di depan tuan mudaku, mereka hanyalah sekelompok junior. Sui menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, jangan meremehkan Wen Bofu. Dalam pertempuran barusan, lelaki tua ini bersembunyi di kegelapan, berencana untuk duduk menyaksikan harimau bertarung di pegunungan, dan menuai keuntungannya. Semua orang tercengang, lalu hati mereka tercengang. Sui pernah berkata bahwa siapa Oriole, siapa belalang, dan siapa jangkrik tidak diketahui. Ternyata, arwah yang telah meninggal, yang dianggap sebagai mangsa, memimpin dalam menerobos dan melarikan diri. Dan Wen Bofu tidak diragukan lagi adalah yang terdalam. Alasan mengapa ia berinisiatif untuk berdiri adalah tidak ada kesempatan untuk menuai keuntungan, dan yang kedua adalah saya khawatir saya akan melihat jejaknya, jadi saya berdiri untuk meringankan hubungan dengannya. Saya khawatir bahwa saya akan ingat untuk membenci. Sui berkata dengan santai, selain itu, meskipun klan Wen kuno dan klan Roh Tianhuo adalah penjaga kuno Taoisme, tetapi kedua klan bertarung secara terbuka dan diam-diam. Berapa tahun, hubungannya tidak baik sama sekali. Jika kamu dapat meminjam tanganku kali ini untuk membunuh 3 Suruoxing, Wen Bofu secara alami akan senang melihatnya terjadi. Semua orang tergerak. Awalnya mereka semua mengira Wen Bofu lewat di sini dan melakukan tembakan tepat. Siapa sangka banyak pikiran yang tersembunyi di dalamnya. Namun, ini bukan apa-apa. Wen Bofu juga harus tahu bahwa aku telah melihat melalui pemikirannya yang cermat. Jadi barusan, terus terang menceritakan beberapa rahasia di jalan kenaikan untuk menyatakan niat baik. Sui berkata ringan, lagi pula, hal-hal lama seperti Wen Bofu lebih bijaksana daripada yang lain, dan setiap gerakan memiliki niat, tetapi Anda tidak dapat berpikir bahwa pihak lain adalah orang yang baik hati yang murni di sini untuk membantu. Ketika dia menjadi penonton di kehidupan sebelumnya, dia telah berkali-kali berurusan dengan 6 suku Tao kuno, dan dia tahu betul bahwa kekuatan kuno yang tak terduga ini adalah bagaimana menakutkan. Saat menghadapinya, jangan hanya melihat permukaannya saja, jika tidak, Anda tidak akan bisa bereaksi saat dimakan. Zhuang Bifan menghela nafas, inilah kenyataan. Ketika kamu kuat, mereka dengan senang hati menambahkan lapisan gula pada kue, dan kursi sedan mengangkat orang. Tapi begitu Anda dalam kesulitan, jangan berharap mereka memberi bantuan di salju. Jika Anda tidak jatuh ke dalam perangkap dan mengambil kesempatan untuk menginjakan kaki Anda, itu sudah baik. Ayo. Sui hanyut. Lainnya mengikuti. Di laut yang berkabut, Wen Bofu berdiri di atas mayat bintang dan menunggu dalam diam untuk waktu yang lama. Lalu dia menghela nafas lega, dan seluruh tubuhnya rileks. Dulu dia terlihat mengobrol dan tertawa bersama Sui, tapi nyatanya dia selalu tegang. Dia tahu betul bahwa reinkarnasi penonton ini pasti sudah melihat melalui pemikiran kecilnya, dan dia sangat jelas bahwa dengan temperamen penonton, dia berkata jika Anda tidak diperbolehkan, Anda akan marah dan memalingkan wajah Anda dengan kejam. Oleh karena itu, sesaat setelah berpamitan dan pergi, Wen Bofu berjaga-jaga dan berjaga-jaga di sepanjang jalan, jangan sampai si pengamat tiba-tiba mengejar dan menebasnya dengan pedang. Yah, itu tidak terjadi. Belalang menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Lao Su tidak mengambil Oriole ini seperti semula. Sebaliknya, hidupnya tergantung seutas benang, dan dia hampir dilikuidasi. Wen Bofu diam-diam menghela nafas. Setelah berpikir lama, dia mengeluarkan jimat rahasia dan memutuskan untuk memberitahu klan bahwa pada periode waktu berikutnya, jangan mencampur apapun yang terkait dengan penonton. Meskipun orang ini adalah tubuh reinkarnasi, kekuatan yang dia kuasai cukup untuk dengan mudah membunuh orang di alam gua, dibandingkan dengan puncak kehidupan sebelumnya. Don jangan terlalu banyak menyerah. Dan NBSP, jika Anda bisa menginjaknya, itu benar-benar kesalahan besar. Suruoxing dan 3 raja alam gua lainnya dihancurkan, adalah harga yang berdarah. Pada saat yang sama, kedalaman lautan sihir yang tak terbatas. Sepotong kilat perak terjalin, dan sebuah pulau terpencil melayang di area di mana cahaya peri dan hujan turun.
Di pulau kecil itu, arwah berjubah hitam dengan mata merah merayap di tanah dan bersujud pada pecahan perunggu yang tergantung di depan jalan. Ketidakmampuan Anda, bawahan Anda, telah mengejutkan Anda. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.